Baiklah, di sini saya membawakan materi tools manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, terdapat banyak alat dan teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi proyek. Berikut ini adalah beberapa alat umum yang sering digunakan dalam manajemen proyek. 1. Work break struktur atau WBS. Inilah ada alat yang digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. WBS membantu dalam mengidentifikasi tugas-tugas kunci, mengorganisir pekerjaan, dan menentukan tanggung jawab. Yang kedua ada Gantt chart. Gantt chart itu adalah referensi grafis dari jadwal proyek yang menunjukkan tugas-tugas, ketergantungan antar tugas, dan durasi setiap tugas. Ini membantu dalam memvisualisasikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan mengawasi kemajuan proyek secara keseluruhan. Diagram PERT, Program Evaluation and Review Technique. Diagram PERT adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan dan ketergantungan antara tugas-tugas dalam proyek. Ini membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis, yaitu urutan tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai jadwal. 4. Analisis risiko. Ini mengakibatkan identifikasi, penilaian, dan manajemen risiko dalam proyek. Alat yang digunakan dalam analisis risiko termasuk matriks, probabilitas dampak, diagram akibat atau fishbone diagram, dan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities. 5. Pemetaan stakeholders. Pemetaan stakeholders digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pihak-pihak yang terkait dengan proyek, baik internal maupun eksternal. Alat yang digunakan termasuk matriks, kepentingan pengaruh, analisis dan kebutuhan, analisis kekuatan dan kelemahan stakeholder. 6. Manajemen anggaran. Alat-alat seperti anggaran proyek, analisis biaya manfaat, dan metode perolehan dana digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran dalam proyek. 7. Perangkat lunak manajemen proyek. Ada banyak perangkat lunak manajemen proyek yang tersedia seperti Microsoft Project, Trello, Asana, dan Jira. Perangkat lunak ini membantu dalam perencanaan, pelacakan, dan kolaborasi proyek secara efisien. 8. Rapat dan komunikasi. Rapat dan alat komunikasi seperti email, alat kolaborasi online, dan platform komunikasi tim memisahkan peran penting dalam manajemen proyek. Mereka memungkinkan tim proyek untuk berkomunikasi berbagai informasi dan mengambil keputusan bersama. Penggunaan alat bantu dalam manajemen proyek memiliki beberapa keuntungan yang penting, antara lain 1. Perencanaan yang lebih efisien. Alat bantu manajemen proyek membantu Anda merencanakan dan mengorganisir proyek dengan lebih efisien. Mereka memungkinkan Anda untuk membuat jadwal, menentukan tugas-tugas, mengidentifikasi ketergantungan, dan mengalokasikan sumber daya lebih struktur. Dengan adanya alat bantu, perencanaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. 2. Pengawasan kemajuan proyek. Alat bantu manajemen proyek seperti Gantt chart dan perangkat lunak manajemen proyek memungkinkan Anda untuk melacak dan mengawasi kemajuan proyek secara real time. Dengan ada visualisasi grafis dan laporan proyek yang teratur, Anda dapat dengan mudah melihat tugas-tugas yang selesai, keterlambatan, dan masalah yang muncul. Ini membantu Anda untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Alat bantu manajemen proyek memfasilitasi kolaborasi tim dan komunikasi yang efektif. Mereka memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi, mengupdate kemajuan, dan berkomunikasi secara real time. Dengan adanya alat bantu yang terpusat, semua alat tim memiliki akses ke data proyek yang sama, mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. 4. Pengelolaan risiko yang lebih baik. Alat bantu manajemen proyek seperti analisis risiko dan pemetaan stakeholder membantu Anda mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dalam proyek. Dengan adanya alat yang tepat, Anda dapat mengantisipasi risiko potensial, mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, dan merespon risiko secara efektif ketika terjadi. 5. Peningkatan efisien dan produktivitas. Dengan menggunakan alat bantu manajemen proyek, Anda dapat meningkatkan efisien dan produktivitas tim. Alat-alat tersebut membantu mengatur dan mengoptimalkan tugas-tugas, mengurangi waktu yang terbuang, dan memperbaiki koordinasi antara tim. Hal ini berkontribusi pada penyelesaian proyek dengan lebih cepat dan mengurangi biaya yang terkait.
Work Breakdown Structure atau WBS adalah alat yang digunakan dalam manajemen proyek untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Dengan WBS, Anda dapat mengorganisir dan menggambarkan hierarki tugas-tugas dalam proyek. Berikut adalah contoh Work Breakdown Structure atau WBS untuk pembuatan sebuah aplikasi. Proyek pembuatan aplikasi 1, analisis dan perancangan level 1. Itu terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan spesifikasi fungsional, analisis resiko, dan perencanaan proyek. 2. Desain level 1. Itu terdiri dari desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, desain basis data, desain komponen aplikasi. Yang ketiga adalah pengembangan level 1 yang terdiri dari penggunaan backend, pembangunan frontend, integrasi komponen, pengujian unit. Yang keempat adalah pengujian level 1, pengujian sistem, pengujian fungsional, pengujian performa, dan pengujian keamanan. 5. Implementasi level 1, persiapan lingkungan produksi, migrasi data, pelatihan pengguna, peluncuran aplikasi. Yang keenam ada pemeliharaan dan dukungan level 1. Pemeliharaan aplikasi, pembaruan dan peningkatan dukungan pengguna. Dalam contoh ini, WBS memecahkan pekerjaan dalam pembuatan aplikasi menjadi beberapa level utama. Setiap level memiliki tugas-tugas yang lebih spesifik dalam level-level yang lebih rendah. Misalnya pada level 3.1 pembangunan backend, Anda dapat membuat level-level lebih lanjut seperti pengembangan logika bisnis, implementasi bisnis data, pengembangan layanan web. Dengan menggunakan WBS, Anda dapat mengidentifikasi dan mengorganisir pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembuatan aplikasi skala besar secara struktur. Ini membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pemantauan proyek dengan lebih efisien. Gantt chart adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan jadwal tugas dan ketergantungan antar tugas dalam satu proyek. Berikut adalah contoh sederhana pembuatan aplikasi skala besar menggunakan Gantt chart. 1. Analisis dan perancangan. Itu terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna 2 minggu, penyusunan spesifikasi fungsional 1 minggu, analisis risiko 1 minggu, perencanaan proyek 1 minggu. Desain arsitektur sistem 2 minggu, desain antarmuka pengguna 2 minggu, desain basis data 1 minggu, desain komponen aplikasi 2 minggu. 3. Pengembangan backend ada 8 minggu, pembangunan frontend ada 6 minggu, integrasi komponen ada 2 minggu, pengujian unit 4 minggu. Pengujian sistem ada 3 minggu, pengujian fungsional 2 minggu, pengujian performa 1 minggu, pengujian keamanan 1 minggu. Yang kelima ada implementasi, persiapan lingkungan produksi 1 minggu, migrasi data 1 minggu, pelatihan pengguna 1 minggu, peluncuran aplikasi 1 minggu. Yang keenam ada pemeliharaan dan dukungan. Pemeliharaan aplikasi ongoing, pemeliharaan dan peningkatan ongoing, dukungan pengguna ongoing. Dalam contoh ini, setiap tugas memiliki estimasi durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, diwakili oleh angka minggu. Ketergantungan antar tugas juga didapatkan dengan menggunakan tugas-tugas yang sangat terkait. Gantt chart memvisualisasikan jadwal proyek secara kronologis. Kemudian untuk melihat urutan tugas, waktu yang diperlukan, dan ketergantungan antara tugas. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pemantauan proyek, serta memungkinkan proyek untuk melacak kemajuan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Diagram per program evaluation and review technique adalah alat yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan urutan dan ketergantungan antar tugas-tugas dalam proyek. Dalam diagram PERT, tugas-tugas dipresentasikan sebagai simbol atau notes, dan ketergantungan antar tugas dipresentasikan oleh panah dan atau busur. Berikut adalah contoh perdana pembuatan aplikasi skala besar menggunakan diagram PERT. Inilah contoh program evaluation and review technique menggunakan diagram PERT.